Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhaliza, NIM 20 10 11 20 10 70 dari kelompok 7, kelas 06 SAKE 007. Perkenalkan, nama saya Safitri Amelia dari kelas 06 SAKE 005 dengan NIM 2010 11 20 1333 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Pitria, NIM 201011201334 dari kelompok 7, kelas 06 SAKE 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi Sistem Pengendalian Manajemen pertemuan ke-14, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen sebagai Pusat Investasi. Pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Setiap pusat investasi mempunyai seorang manajer utama dan bertanggung jawab atas setiap unit kegiatan atau program yang terjadi di dalam semua divisi yang dipimpinnya. Kemudian, secara periodik, manajer tersebut akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban yang paling lengkap adalah pusat investasi. Pusat investasi memiliki semua hak keputusan pusat biaya dan pusat laba, serta hak keputusan atas jumlah modal yang akan diinvestasikan. A. Tujuan pengukuran prestasi suatu pusat investasi. 1. Menyediakan alat evaluasi proyek investasi masa lalu dan masa yang akan mendatang, baik secara individual maupun secara keseluruhan. 2. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer divisi dan manajer kantor pusat untuk membuat keputusan investasi yang tepat bagi divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, memotivasi manajer divisi agar selalu memonitor aktiva, utang, dan modal divisi yang digunakan sebagai dasar penentu besarnya investasi. 4. Mengukur kinerja manajer pusat investasi dan mengukur kinerja divisi sebagai suatu entitas ekonomi. 5. Sebagai dasar pertimbangan insentif pada setiap manajer pusat investasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Yang keenam, pengukuran kinerja pusat investasi diperlukan karena suatu divisi yang memperoleh laba tinggi tidak berarti mempunyai kinerja yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. B. Masalah yang timbul pada pusat investasi adalah berkaitan dengan pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. 1. Pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan dari investasi yang ditanamkan. Yang kedua, laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga, makin besar modal yang ditanam, belum tentu makin besar pula labanya. Pembahasan selanjutnya ialah penentu elemen aktif sebagai dasar investasi. Yang pertama yaitu adalah kas. Kas yang dimaksud sebagai elemen investasi adalah besar kas yang diperlukan oleh divisi sebagai kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Selanjutnya adanya piutang. Piutang yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah besaran piutang divisi sebagai suatu ketentuan ekonomi yang berdiri sendiri. Yang ketiga, persediaan. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah persediaan yang terkendalikan divisi. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah sebesar persediaan divisi sebagai suatu ketentuan ekonomi yang berdiri sendiri.
Yang keempat, adanya properti. Aktiva tetap dicatat dengan harga perolehan dan depresiasi sepanjang umur ekonomisnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur profitabilitas unit usaha yang menggunakan aktiva ini. Yang kelima, adanya aset-aset yang disewa gunakan. Pada manajer unit usaha lebih tergolong untuk menyewa daripada memiliki aktiva ketika beban bunga yang terkandung dalam biaya sewa lebih kecil daripada beban modal yang dikarenakan pada dasar investasi dan unit usaha. Yang keenam, adanya aktiva tetap menganggur, yang dimana jika aktiva tetap yang menganggur dalam suatu divisi dapat digunakan oleh divisi lain, maka tanggung jawab aktiva dapat dipindahkan pada manajer divisi yang memanfaatkannya. Selanjutnya kita akan membahas metode dalam mengukur prestasi pusat investasi, yang dimana terdapat dua metode. Yang pertama, Return on Investment atau dapat disingkat ROI, yang merupakan pusat investasi diukur prestasinya dengan menghitung laba yang diperoleh dengan investasinya. Hal ini dihitung dengan membagi laba yang diperoleh oleh pusat investasi dengan aktiva yang diinvestasikan untuk memperoleh laba tersebut. Namun, dalam penentuan hal ini, pusat investasi akan menimbulkan sebuah masalah dalam pemilihan konsep laba dan masalah penentuan aktiva. Nah, di sini dapat kita ketahui terdapat rumus ROI. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita rasakan. Yang pertama, metode pengukurannya objektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. Yang kedua, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ROI. Yang ketiga, kemungkinan adanya pembanding kinerja antar divisi meskipun skala kegiatan dalam usaha divisi dan bidang bisnis berbeda. Yang keempat, mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer investasi. Yang terakhir, mendorongnya efisiensi biaya bisa mengurangi investasi yang berlebihan. Di balik keuntungan yang dapat kita rasakan, terdapat dua kelemahan dalam metode ini. Yang pertama, manajer pusat investasi cenderung menolak investasi yang bisa menurunkan ROI pusat pertanggungjawabannya, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, akan mendorong manajer pusat investasi untuk berpikir jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Yang kedua, Economic Value Added atau EVA. Rumusan EVA sama dengan laba bersih dikurang beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan EVA sama dengan modal yang digunakan ROI dikurang biaya modal. Kemudian keuntungan EVA. Keuntungan EVA terdiri dari yaitu yang pertama, divisi yang investasinya sebanding mempunyai sasaran laba yang sama. Kemudian yang kedua, aktivitas yang berbeda dapat dibebani presentasi biaya modal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mendorong manajer divisi untuk melakukan investasi yang dapat menghasilkan RI sebesar mungkin. Kemudian yang keempat, EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Selanjutnya, kelemahan EVA.
Kelemahan EVA yang pertama yaitu sulit menentukan biaya modal secara objektif. Kemudian yang kedua, EVA jarang dipakai dalam praktik. Yang ketiga, EVA hanya mengukur salah satu keberhasilan tujuan bisnis. Kesimpulan dari pertemuan kali ini, yang pertama, pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajer berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Yang kedua, dua tolak ukur evaluasi kinerja investasi yaitu ROI dan RI. Yang ketiga, RI ataupun ROI menitik beratkan pada pengaruh kinerja investasi yang lebih rendah terhadap kinerja laba dan menyediakan suatu ukuran tunggal. Alasan ini adalah untuk memotivasi manajer lebih berhati-hati terhadap investasi baru yang tidak mendatangkan laba. Yang keempat, secara konsep nilai dari suatu unit usaha adalah nilai saat ini dari aliran pendapat di masa depan. Ini dihitung dengan mestinya cash flow untuk masing-masing tahun dan dipotong masing-masing aliran tahun pada tingkat pendapatan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back.